Salam sehat dan salam semangat buat kita semua. Kita bertemu kembali untuk melanjutkan materi pembelajaran kita untuk kelas 11 MIA. Pada pertemuan kita sebelumnya, kita sudah mempelajari titik berat bagian yang pertama, yaitu titik berat satu dimensi berupa garis atau batang, titik berat dua dimensi berupa bidang atau luasan, dan titik berat susunan partikel. Nah, kali ini kita akan mempelajari titik berat benda pejal, yaitu benda berbentuk ruang atau disebut juga dengan benda tiga dimensi. Baiklah, mari kita mulai bersama-sama. Nah, kita perhatikan terlebih dahulu beberapa contoh benda pejal berbentuk ruang atau tiga dimensi. Yang pertama adalah benda silinder pejal. Ini gambar sebuah silinder pejal. Nilai titik berat pada arah vertikal atau sumbu Y0-nya itu sama dengan setengah dari tinggi silinder pejal. Yang kedua adalah bola pejal. Nilai Y0 atau titik berat pada arah vertikal atau sumbu Y itu sama dengan nilai jari-jari dari bola pejal. Yang ketiga, kerucut pejal atau limas pejal. Dalam hal ini kita gambar hanya kerucut pejal. Ini gambar sebuah kerucut pejal. Nilai titik berat Y0 pada arah vertikal atau sumbu Y itu sama dengan 1/4 dari tinggi kerucut pejal. Kalau misalnya nanti diketahui limas pejal, maka titik beratnya pada arah vertikal atau sumbu Y0-nya itu sama dengan 1/4 dari tinggi limas pejal. Yang terakhir adalah benda setengah bola pejal. Untuk benda bola setengah pejal, maka titik berat Y0-nya arah vertikal atau sumbu Y itu sama dengan 3/8 dari jari-jari. Selanjutnya kita perhatikan persamaan titik berat untuk susunan benda pejal. Yang pertama adalah untuk nilai X0 atau pada sumbu X sama dengan V1 dikali X1 ditambah V2 dikali X2 ditambah V3 dikali X3 tambah sampai V ke N dikali X ke N dibagi dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 tambah sampai V yang ke N. Selanjutnya untuk nilai sumbu Y, Y0 sama dengan V1 dikali Y1 tambah V2 dikali Y2 ditambah V3 dikali Y3 tambah V ke N sampai Y ke N dibagi dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 tambah sampai V yang ke N. Kemudian keterangan dari kedua persamaan ini, yang pertama adalah mengenai V. Ini menyatakan volume ya. V1 volume benda 1, V2 volume benda kedua, dan V3 volume benda yang ketiga. Selanjutnya untuk nilai X. X1 itu sama dengan absis titik berat benda 1, X2 absis titik berat benda kedua, X3 sama dengan absis titik berat benda ketiga. Kemudian untuk nilai Y, Y1 itu menyatakan ordinat titik berat benda pertama, Y2 ordinat titik berat benda kedua, dan Y3 ordinat titik berat benda yang ketiga. Nah, untuk memahami persamaan yang sudah kita buat ini, kita akan perhatikan contoh soal yang pertama. Ini gambar soalnya. Nah, selanjutnya tentukanlah letak titik berat Y0 susunan silinder pejal dan kerucut pejal di atas. Diketahui di sini nilai jari-jari sama dengan 5 cm. Dari gambar ini kita perhatikan jari-jari untuk benda yang di bawah ini sama yang di atas itu sama dengan R. Kemudian kita buat pembahasannya. Nah, konsep untuk menentukan titik berat untuk susunan benda pejal itu sebenarnya sama dengan konsep untuk menentukan titik berat pada bidang, susunan batang, dan susunan partikel yang sudah kita ketahui. Nah, dalam hal ini, di sini ada dua benda pejal yang disusun ya. Yang pertama silinder pejal yang ini, kemudian ada kerucut pejal yang ditaruh di atas silinder pejal. Maka kita buat dulu benda pertama yaitu silinder pejal yang ini.
Kemudian benda kedua kita buat itu adalah kerucut pejal. Maka benda satu sama dengan silinder pejal. Nah, selanjutnya yang perlu kita cari di sini adalah volumenya ya. Volume untuk silinder pejal itu sama dengan luas alas dikalikan dengan tingginya ya. Berarti VR kuadrat dikali T sama dengan VR kuadrat dikali, nah, ketinggian dari silinder pejal H1 di soalnya di sini disebutkan sama dengan 4R. Berarti dikali 4R, maka volume 1, volume silinder pejal sama dengan 4V R pangkat 3. Nah, kemudian kita akan menentukan nilai Y. Ya, untuk menentukan nilai Y, nah, untuk silinder pejal di sini kita misalkan letak titik beratnya itu adalah di titik ini. Nah, selanjutnya Y1 diukur dari alas ya, diukur dari pusat koordinat ya. Maka ini adalah merupakan Y1. Nah, di mana Y1 untuk silinder pejal ini akan sama dengan setengah dari ketinggiannya ya, setengah dari H1. Berarti Y1 sama dengan setengah dikali 4R sama dengan 2R. Kemudian untuk benda kedua yaitu kerucut pejal. Untuk kerucut pejal, ketinggiannya di sini ya, ketinggiannya kita misalkan T2 itu sama dengan H2 sama dengan 3R. Volume kerucut pejal itu sama dengan 1/3 VR kuadrat dikali tingginya. Berarti sama dengan 1/3 VR kuadrat dikalikan dengan 3R, maka hasilnya sama dengan VR pangkat 3. Kemudian kita akan menentukan nilai Y2-nya ya. Untuk Y2 kita harus ukur dari alas di bawah ini, dari titik 0,0 ya. Maka kita misalkan titik berat untuk kerucut pejal berada di titik ini, maka diukur dari alas ya, diukur dari alas ini, maka Y-nya itu sama dengan 1/4 dari ketinggiannya ya, 1/4 dari H2. Sehingga nilai Y2 adalah kita ukur dari titik bawah ya, garis horizontal yang di bawah ini sampai ke atas yang kita sebut sebagai titik berat untuk kerucut pejal, yaitu Y2. Di mana Y2 akan sama dengan H1 ya, H1 ditambah dengan yang 1/4 dari tinggi kerucut pejal. Maka Y2 akan sama dengan 4R ditambah 3R/4 akan sama dengan 19R/4. Nah, kemudian kita sudah bisa menggunakan persamaannya ya. Y0 sama dengan V1 dikali Y1 ditambah V2 dikali Y2 dibagikan dengan V1 ditambahkan dengan V2. Kita masukkan nilai-nilainya tadi. V1 sama dengan 4VR pangkat 3 yang ini dikali Y1 2R ditambah dengan volume kedua sama dengan VR pangkat 3 yang ini dikalikan dengan Y2 19R/4 dibagikan dengan jumlah volume V1 ditambahkan dengan volume yang kedua. Sehingga kita peroleh hasilnya itu akan sama dengan 51R/20. Nah, sekarang kita masukkan nilai R-nya, yang ini sama dengan 5 cm, maka nilai Y0 itu akan sama dengan 12,75 cm. Kemudian kita perhatikan soal yang nomor 2. Nah, ini gambar soalnya yang nomor 2. Kita lihat keterangan dari soal ini. Sebuah bola pejal dengan jari-jari R dilubangi seperti gambar di atas. Jari-jari lubang sama dengan R/2 ya. Tentukanlah pergeseran titik berat bola pejal. Dalam hal ini jari-jari bola pejal sama dengan 7 cm. Nah, kita perhatikan di sini yang ditanya adalah pergeseran titik berat bola pejal. Kenapa ada pergeseran titik berat bola pejal? Itu karena ada di sini lubang ya. Kalau misalnya tidak ada lubang ini, maka titik berat bola pejal ini tepat berada di titik 0,0. Maka akan ada pergeseran titik berat. Nah, ke arah manakah pergeseran titik berat jika
lubangnya berada di sebelah kanan seperti ini, maka jawabannya adalah akan bergeser sepanjang sumbu X. Akan bergeser sepanjang sumbu X. Kita buat pembahasannya. Setelah bola dilubangi, yang ini, sumbu simetri hanya pada sumbu X. Ya, artinya nilai Y itu adalah tetap. Y0 sama dengan tetap, tidak bergeser, berarti tetap sama dengan 0. Dan X0 itu akan bergeser. Ke arah mana akan bergeser nanti akan terlihat dari perhitungan yang akan kita buat selanjutnya. Kemudian kita misalkan benda pertama itu adalah bola pejal sebelum dilubangi. Kita misalkan dia benda pertama. Kemudian benda kedua adalah lubang. Ya, benda kedua ini adalah lubang yang berbentuk bola dengan jari-jari R/2. Nah, benda satu adalah bola pejal saat masih utuh, ya, sebelum dilubangi. Maka volume untuk bola itu sama dengan 4/3 VR pangkat 3. Kemudian X1 sama dengan 0. Selanjutnya benda kedua adalah lubang yang ini berbentuk bola, tetapi volumenya nanti akan kita buat bertanda negatif. Kenapa dia bertanda negatif? Karena sudah diambil dari bagian bola mula-mula. Volume lubang itu sama dengan volume bola, ya. Maka V2 akan sama dengan negatif 4/3 V R/2, ya, dipangkat dengan 3. Maka V2 akan sama dengan negatif 1/6 VR pangkat 3. Kemudian X2 itu sama dengan R/2. Kenapa R/2? Karena kita tarik garis atau kita ukur dari pusat koordinat di sini ke kanan. Berarti ini juga sama dengan jari-jari lubang, yaitu sama dengan R/2. Nah, kita sudah bisa memasukkan ke dalam persamaan untuk nilai X0, ya. Untuk nilai X0 persamaannya adalah V1 dikali X1 ditambah V2 dikali X2 dibagi dengan V1 ditambahkan dengan V2. Kita masukkan nilai volume yang sudah kita tentukan tadi dan nilai X-nya ke persamaan ini, maka kita akan memperoleh nilai X0 itu akan sama dengan negatif R/14. Nah, sekarang kita masukkan nilai R-nya sama dengan 7 cm ke persamaan ini, maka nilai X0 kita peroleh negatif 7/14 itu sama dengan negatif 0,5 cm. Nah, sekarang kita perhatikan, kita akan tahu kemana pergeseran titik berat bola pejal setelah dilubangi. Jadi, arti tanda negatif, ya, tanda negatif artinya X0 bergeser ke kiri sejauh 0,5 cm dari pusat koordinat 0,0. Kemudian, sebagai kesimpulan dari soal yang nomor 2, nah, ini tadi gambar soal kita seperti ini. Lubangnya ada di kanan, ya. Lubangnya ada di kanan. Jika bola berlubang di kanan seperti ini, maka titik berat X0 bergeser ke kiri, di mana Y0 itu akan sama dengan 0 atau tidak bergeser. Kemudian apabila lubangnya seperti ini, ya, berada di kiri sekarang, jika bola berlubang di kiri, maka titik berat X0 itu akan bergeser ke kanan, ya, ke kanan, di mana Y0 juga akan tetap sama dengan 0. Kemudian kemungkinan yang berikutnya, lubangnya adalah di atas, ya. Jika bola berlubang di atas, maka titik berat Y0 bergeser ke bawah dan X0 itu tetap sama dengan 0. Yang terakhir, jika lubangnya ada di bawah seperti ini, jika bola berlubang di bawah, maka titik berat Y0 bergeser ke atas. Di sini X0 sama dengan 0. Sampai di sini materi pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas atensi kalian semua. Selamat belajar buat kalian semua. Tetap sehat dan tetap semangat. Semoga sukses.